Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Zulwitra Sumardi dengan NIM 19050460014, mahasiswi pendidikan matematika dari kelas A angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, video ini akan membahas mengenai materi fungsi terkait dengan mata kuliah pengantar topologi. Untuk itu, kita langsung lihat aja videonya. Jadi di sini kita langsung masuk ke materi fungsi. Nah, untuk materi fungsi ini sendiri kita akan membahas 5 poin, yaitu yang pertama adalah definisi fungsi, yang kedua jenis-jenis fungsi, yang ketiga komposisi fungsi, yang keempat inverse fungsi, dan yang kelima adalah fungsi inverse. Yang pertama kita masuk yaitu definisi fungsi. Jadi fungsi dalam matematika itu merupakan suatu aturan yang memetakan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah hasil. Fungsi dinotasikan sebagai berikut. Kita dibaca f adalah fungsi dari A ke dalam B. Jadi fungsi itu merupakan aturan yang memetakan atau dapat dikatakan memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah hasil. Nah, di sini contohnya kita punya dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Lalu, himpunan A dipetakan oleh fungsi f ke dalam B. Nah, di sini kita punya rumus fungsinya, yaitu adalah x dikurang 2. Bagaimana caranya memetakan A ke B? Jadi, karena rumus fungsinya adalah x dikurang 2, maka x ini kita substitusi dengan setiap elemen yang ada di himpunan A atau daerah asalnya. Jadi, ketika kita mensubstitusi x dengan 1, maka menjadi 1 dikurang 2. 1 dikurang 2 yaitu negatif 1. Lalu, misalnya di sini kita substitusi x dengan 3, maka menjadi 3 dikurang 2 yaitu 1. 4 kita masukkan ke sini, 4 dikurang 2 jadi 2. Kita substitusi x dengan 7, jadi 7 dikurang 2 sama dengan 5. Jadi 1 ini dipetakan ke negatif 1 atau dipasangkan ke negatif 1. 3 dipasangkan dengan 1 oleh rumus fungsi tadi, 4 dipasangkan dengan 2, dan 7 dipasangkan dengan 5. Nah, dalam matematika juga ada sebutan untuk daerah asal dalam suatu pemetaan. Jadi, daerah asal ini, yaitu himpunan A, kita sebut dengan domain. Lalu, untuk daerah kawan atau himpunan B ini, kita sebut dengan kodomain, dan daerah hasilnya, kebetulan di sini semua adalah daerah hasil, yaitu negatif 1, 1, 2, dan 5, maka himpunan B juga dapat kita sebut dengan daerah hasil atau range. Untuk poin yang kedua, yaitu adalah jenis-jenis fungsi. Yang pertama, jenis fungsi yaitu jenis fungsi surjektif. Fungsi f dikatakan surjektif atau pada untuk jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan atau image dari satu atau lebih elemen himpunan A. Jadi, suatu fungsi itu dikatakan surjektif apabila fungsi itu untuk daerah kawannya, setiap elemen daerah kawannya merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen di himpunan daerah asalnya. Untuk contohnya, di sini kita punya dua himpunan X dan Y. Fungsi f memetakan X ke Y dan didefinisikan dengan diagram panah seperti di bawah ini. Pada gambar ini, fungsi f merupakan fungsi surjektif. Kenapa? Karena setiap elemen pada himpunan Y, di sini ada D, B, dan C,
masing-masing merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen pada himpunan X. Dapat dilihat pada gambar, D merupakan bayangan dari 1, B merupakan bayangan dari 2, dan C merupakan bayangan dari 3 dan 4. Sehingga fungsi f di sini dikatakan sebagai fungsi surjektif. Yang kedua, fungsi injektif. Fungsi f disebut sebagai fungsi satu-satu atau one-to-one atau injektif jika tidak ada buah elemen dalam A yang memiliki bayangan atau image yang sama. Untuk contohnya, di sini kita punya himpunan A dan himpunan B, lalu himpunan A dipetakan oleh fungsi f ke B. Perhatikan bahwa pada setiap elemen di himpunan A, masing-masing memiliki bayangan yang berbeda pada himpunan B. 5 bayangannya yaitu 7, 6 bayangannya 8, dan 7 bayangannya 9, dan 8 bayangannya 10. Setiap elemen pada himpunan A memiliki bayangan yang berbeda pada himpunan B, sehingga fungsi ini dikatakan sebagai fungsi injektif. Untuk yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Suatu fungsi f dikatakan fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi f ini sekaligus merupakan fungsi onto atau surjektif dan fungsi satu-satu injektif. Jadi sebuah fungsi itu dikatakan sebagai fungsi bijektif jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama dia merupakan fungsi onto atau surjektif, dan yang kedua merupakan fungsi satu-satu atau injektif. Untuk contohnya, di sini kita punya dua himpunan lagi, yaitu himpunan X dan himpunan Y. Lalu, fungsi f memetakan himpunan X ke himpunan Y. Nah, contoh ini disebut sebagai fungsi bijektif atau yang biasa kita kenal dengan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena yang pertama dia merupakan fungsi surjektif. Nah, fungsi surjektif tadi bahwa setiap elemen pada himpunan Y merupakan bayangan dari satu atau lebih satu atau lebih elemen dari himpunan X. D merupakan bayangan dari 1, B merupakan bayangan dari 2, C merupakan bayangan dari 3, dan A merupakan bayangan dari 4, sehingga setiap elemen pada himpunan Y merupakan image dari satu elemen pada himpunan X atau daerah asalnya, sehingga memenuhi yang pertama yaitu fungsi surjektif. Lalu yang kedua merupakan fungsi injektif. Kenapa? Karena setiap elemen pada himpunan X memiliki bayangan yang berbeda pada himpunan Y. Di sini dapat kita lihat 1, 2, 3, dan 4 semuanya memiliki bayangan yang berbeda. 1 memiliki bayangan yaitu D, 2 bayangannya yaitu B, 3 bayangannya yaitu C, 4 bayangannya yaitu A, sehingga keempatnya memiliki bayangan yang berbeda. Maka dari itu, pemetaan ini oleh fungsi f dapat dikatakan sebagai fungsi injektif, sehingga memenuhi syarat yang kedua. Karena telah dipenuhi dua syarat tadi, maka fungsi f yang memetakan himpunan X ke Y dapat dikatakan sebagai fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Selanjutnya yaitu fungsi identitas. Misalkan kita punya sebuah himpunan yang kita namakan himpunan A, dan itu adalah sebarang himpunan. Lalu misalkan fungsi f adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Lalu didefinisikan oleh rumus fx sama dengan x, yaitu di mana fungsi f ini memetakan setiap elemen A ke elemen yang bersangkutan itu sendiri. Maka f disebut sebagai fungsi satuan dan dinyatakan dengan 1 atau 1A. Jadi maksudnya fungsi identitas di sini adalah fungsi tersebut memasangkan suatu himpunan ke himpunan itu sendiri. Jadi misalnya kita punya himpunan A, maka suatu fungsi identitas ini akan memasangkan himpunan A ke himpunan A itu sendiri. Selanjutnya, yaitu fungsi konstan. Fungsi f yang memetakan A ke B disebut sebagai fungsi konstan jika dan hanya jika
anggota B yang sama menjadi pasangan dari setiap anggota A. Dengan kata lain, fungsi yang memetakan A ke B konstan jika dan hanya jika range atau daerah hasil dari fungsi f hanya mempunyai satu anggota. Jadi sebuah fungsi itu dikatakan konstan apabila setiap elemen pada daerah asal memiliki bayangan yang sama, sehingga daerah hasilnya hanya mempunyai satu anggota. Nah, di sini kita sudah punya contoh untuk fungsi identitas. Fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan itu sendiri, sehingga 1 dipasangkan dengan 1, 2 dipasangkan dengan 2, seterusnya hingga 5 dipasangkan dengan 5. Maka fungsi f disebut sebagai fungsi identitas karena memasangkan suatu himpunan ke himpunan itu sendiri dan suatu elemen ke elemen itu sendiri, sehingga elemen dan bayangannya adalah sama. Lalu contoh untuk fungsi konstan, di sini kita punya dua himpunan, yaitu himpunan X dan himpunan Y. Fungsi konstan tadi apabila semua elemen pada daerah asalnya, di sini daerah asalnya adalah X atau himpunan X, memiliki bayangan yang sama. Dapat dilihat pada layar bahwa bayangan dari A adalah E, bayangan dari B juga E, dan bayangan dari C juga E. Sehingga setiap elemen, semua elemen pada X memiliki bayangan yang sama, yaitu E. Sehingga fungsi f yang memetakan X ke Y disebut sebagai fungsi konstan. Untuk poin yang ketiga yaitu komposisi fungsi. Misalkan ditentukan f adalah fungsi dari A ke B dan G adalah fungsi dari B. B di sini merupakan kodomain dari fungsi f, dipetakan ke C oleh himpunan G. Maka fungsi yang memetakan A ke C sedemikian sehingga ada B yang merupakan elemen dari himpunan B sedemikian hingga A dipetakan ke B oleh F dan B dipetakan ke C oleh fungsi G. Dari A ke C disebut sebagai komposisi fungsi atau perkalian fungsi F dan G. Dinyatakan sebagai berikut, dibaca G bundaran F atau GF. Untuk contohnya di sini kita punya 3 himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Lalu X di sini merupakan elemen dari himpunan A, dipetakan ke B oleh himpunan F. Mendapatkan bayangan yaitu Fx. Lalu Fx ini yang merupakan anggota dari B kemudian dipetakan lagi ke himpunan C oleh fungsi G, sehingga didapatkan bayangan atau image yaitu G dalam kurung Fx. Jadi komposisi fungsi itu melibatkan 3 himpunan dan 2 fungsi. Jadi pertama di sini dia punya elemen pada himpunan A dipetakan ke himpunan B. Lalu pada himpunan B dia mendapatkan bayangannya yaitu Fx, lalu Fx ini kemudian dipetakan kembali ke himpunan C oleh fungsi G, sehingga diperoleh bayangan akhirnya di sini. Nah, proses ini tadi, pemetaan 2 kali ini tadi, dapat dipersingkat menjadi 1 kali pemetaan, karena dapat dianggap bahwa proses tadi sebagai perkalian dari 2 fungsi GF. Karena di sini melibatkan fungsi G dan fungsi F, maka di sini perkalian fungsinya adalah GF.
Selanjutnya untuk poin yang keempat yaitu inverse fungsi. Ditentukan F adalah fungsi dari A ke B dan B elemen dari himpunan B. Inverse dari B dinyatakan dengan F pangkat negatif 1B terdiri dari anggota-anggota A yang dipetakan ke B oleh fungsi F. Jika suatu fungsi F merupakan fungsi yang memetakan A ke B, maka inverse dari B merupakan X, di mana X ini adalah anggota dari himpunan A dan X merupakan pre-image dari B. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Poin yang keempat yaitu inverse fungsi. Ditentukan F adalah fungsi dari A ke B dan B merupakan elemen dari himpunan B. Inverse dari B dinyatakan dengan F pangkat negatif 1B terdiri dari anggota-anggota A yang dipetakan ke B oleh fungsi F. Jika fungsi F adalah fungsi yang memetakan A ke B, maka inverse dari B kecil, atau elemen dari himpunan B merupakan X, di mana X ini adalah elemen dari himpunan A dan X ini merupakan pre-image dari B kecil. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini. Kita punya dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Lalu himpunan A dipetakan oleh fungsi F ke himpunan B. Diperoleh di sini 1 dipasangkan dengan Q, 2 dipasangkan dengan P, dan 3 dipasangkan dengan R. Sehingga P merupakan bayangan dari 2, Q merupakan bayangan dari 1, dan R merupakan bayangan dari 3. Maka dapat dilihat pada layar bahwa inverse dari P adalah 2. Inverse dari Q adalah 1 dan inverse dari R adalah 3. Kenapa? Karena kembali ke definisi tadi, untuk setiap inverse-nya elemen himpunan B, dia memiliki inverse yaitu X, di mana X ini adalah elemen himpunan A dan X ini merupakan pre-image-nya atau inputnya. Jadi di sini inverse dari P adalah 2, inverse dari Q adalah 1, dan inverse dari R adalah 3. Untuk poin yang terakhir yaitu fungsi inverse. Misalkan F adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Fungsi tersebut adalah fungsi satu-satu dan pada. Maka untuk setiap B kecil, elemen himpunan B, inverse dari B kecil terdiri dari sebuah elemen tunggal dalam A. Ditulis sebagai berikut. Fungsi inverse ini memetakan B ke A. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Untuk yang pertama di sini kita punya dua himpunan A dan B. Lalu himpunan A ini dipetakan oleh fungsi F ke himpunan B. Diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, lalu fungsi inverse-nya dari F ini dapat dilihat di yang di bawahnya. Di mana fungsi inverse ini dia memetakan B ke A. Jadi inverse itu kan merupakan kebalikan. Jadi fungsi inverse ini adalah fungsi yang memetakan yang tadinya B ini merupakan daerah kawan, dia menjadi daerah asal pada fungsi inverse. Dan
A yang merupakan daerah asal itu dia menjadi daerah kawan. Jadi pada gambar yang pertama di sini A dipetakan oleh fungsi f ke B. Lalu pada gambar yang kedua oleh fungsi inverse dari f, B dipetakan ke A. Itu dia tadi 5 poin yang kita bahas mengenai materi fungsi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Itu dia tadi video singkat mengenai materi fungsi terkait dengan mata kuliah pengantar topologi. Semoga video tadi bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.